Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk dan keren-keren semua. Hari ini kita akan bahas untuk koin yang paling banyak di request, yaitu OneCat. Ini bisa dikategorikan sebagai meme coin nggak ya? Jadi Bitcoin Cat kita akan bahas hari ini. Sama satu lagi kita akan membahas untuk PP ya, karena sepertinya banyak yang nyangkut teman-teman dan minta dibahas untuk PP. Mari kita coba untuk ulas untuk dua koin ini. Pembahasannya dimulai dulu dari Bitcoin Cats atau OneCat. OneCat pertama kali listing itu di Desember 2023 kemarin. Ya, pergerakan harganya sempat mendapatkan hype sampai puncaknya di tanggal 28 Desember 2023. Setelah itu OneCats bisa dibilang ya mengalami penurunan harga setelah mencapai puncak harga waktu itu diperdagangkan di kisaran level Rp243. Dan sekarang harganya sekitar 74,21 rupiah, sudah mengalami penurunan sekitar 36%. Aku sendiri nggak tahu kategori apa yang tepat untuk Bitcoin Cats ini, karena kabarnya mereka adalah developer game Play to Earn, Staking, Farmland, Social Fi, dan lain sebagainya. Tapi menurut aku ini lebih cocok kepada meme token. Tapi anyway, project ini running di blockchain BRC20. Kemudian juga ada di Ethereum layer kedua. Jadi developing untuk layer kedua Ethereum. Jadi berhubungan lah teman-teman antara jaringan dari Bitcoin sama Ethereum. Jadi ekosistemnya terdiri atau ada di dua blockchain tersebut ya. Untuk OneCat sendiri dia ada beberapa produk sebenarnya. Yang pertama adalah NFT, ada platform NFT di dalamnya di mana ada avatar yang bisa teman-teman pakai buat berinteraksi di dalam gamenya. Kemudian juga ada Farmland. Farmland ini fungsinya buat teman-teman yang pengen melakukan farming untuk token OneCat ya, bisa di staking gitu teman-teman. Ini ada farming beberapa project itu. Kemudian mereka juga punya ekosistem berupa market NFT, Bitcoin Cats NFT, ada sekitar 10.000 NFT yang bisa teman-teman beli di sini. Ya, ada macam-macam bentuknya, teman-teman. Kemudian mereka juga ada gaming platform. Nah, ini buat teman-teman yang suka main game, itu juga tersedia, tapi syaratnya teman-teman harus mengkoneksikan dulu beberapa wallet yang sudah kompatibel seperti MetaMask, OKX Wallet, Get.io Wallets, dan juga pakai Trust Wallet pun juga bisa, teman-teman. Baru teman-teman bisa main di dunia game yang mereka punya. Kabarnya sih gamenya play to earn ya. Itu teman-teman. Secara news narasi kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka ada beberapa kerjasama, ada beberapa listing juga dengan beberapa exchange teman-teman. Kemudian juga ada apa nih, mungkin kompetisi gitu ya. Terus mereka juga ada sempat nge-tweet gitu terkait dengan Apple Vision Pro yang sepertinya coba untuk dikait-kaitkan sama OneCat. Apakah itu memberikan impact atau enggak, aku sendiri nggak tahu, teman-teman. Tapi ya ini lebih mirip kayak meme token sih kalau menurut saya ya. Itu mereka ada kerjasama juga sama apa nih, Script Network, sebuah next generation untuk platform entertainment yang ada di ekosistem Bitcoin dengan tujuan untuk menjadi salah satu film TV yang dienskripsi di tahun 2024 ya, untuk support Bitcoin Ordinals. Wah, ini beberapa project yang mereka coba untuk bangun saat ini teman-teman dari Bitcoin Cats. Kita perhatikan dari engagementnya lumayan tinggi kalau menurut saya ya, viewersnya sekitaran 15.000, 19.000, kemudian 20 ribuan. Jadi menurut saya untuk yang mantau project ini masih sangat-sangat banyak teman-teman. Jadi artinya kedekatan mereka developernya dengan apa namanya, dengan masyarakat komunitas itu cenderung masih terbilang tinggi. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. OneCat ini sudah mencapai maksimum supply-nya, yaitu sekitar 5 miliar token. Teman-teman sudah mencapai max dengan kapitalisasi pasar saat ini berada di kisaran level 2.300-an something, tapi ini masih perlu diaudit sih sebenarnya. Terus dari pasarnya sendiri atau dari exchange yang bisa memperdagangkan itu sudah tersedia di Get.io, KuCoin, Lbank, BingX, Bitmart, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan.
Kalau dari segi holder, nah ini penting nih teman-teman. Kita lihat holder mereka itu dipegang oleh siapa sih? Holder mereka itu paling banyak dipegang oleh Get.io Wallet dengan kepemilikan sampai 26,8%. Ini paling banyak teman-teman, yang berarti mereka dikuasai oleh para retail. Kalau teman-teman perhatikan dari grafiknya menunjukkan retail FOMO beli. Di bulan Januari sampai Februari mereka tidak henti-hentinya melakukan pembelian. Wah, retail ini benar-benar ganas membeli koin seperti OneCat, teman-teman. Selebihnya mereka dipegang oleh Uniswap dengan kepemilikan sampai 10%. Ada satu wallet atau kontrak pribadi dengan kepemilikan sampai 10%. Ini mungkin whales individual yang paling besar di OneCat. Kita lihat dari jumlah kepemilikan tokennya terus melakukan akumulasi sampai 7 Februari kemarin. Oh, oke. Dia seminggu terakhir terus beli ya. Dari 1 Februari sampai 7 Februari terus melakukan akumulasi dengan jumlah akumulasi yang cukup besar. Semoga sih ini berita bagus untuk OneCat. Hopefully dia bisa dipump ke depannya, teman-teman. Kemudian sisanya mereka dipegang oleh Get.io, KuCoin, BitGet, Maxi, dan exchange-exchange lainnya, teman-teman. Jadi mayoritas saya rasa mereka masih dipegang oleh para retails. Itu untuk pergerakan harganya gimana nih? OneCat so far pernah mencapai titik puncak harganya itu di kisaran 27 Desember 2023 kemarin. Teman-teman, setelah itu pergerakannya terus mengalami penurunan bahkan sampai sekarang. Padahal kalau teman-teman perhatikan, retail FOMO beli ya, teman-teman. Get.io, Uniswap, semuanya beli, borong teman-teman OneCat. Tapi seiring dengan retail membeli, justru harganya makin lama makin turun. Tuh, teman-teman. Jadi ya itulah kebiasaan di market. Ketika retailnya pada FOMO beli, ya harganya justru malah makin nyungsep, teman-teman. Jadi so far itu OneCat saat ini berada di kisaran level 0,0047. Level saat ini adalah level support, teman-teman. Ya sedikit di bawah lah, ada level support kisaran 0,0041 yang merupakan menjadi level support kuat untuk OneCat. Let's say kalau dia bisa mempertahankan area level support ini, maka kita berharap ada kenaikan harga secara jangka pendek pada OneCat. Target terdekatnya di kisaran 0,0053. Tapi kalau dia gagal untuk mempertahankan level support ini, sedih banget teman-teman. Kita akan melihat OneCat membuat all time low yang baru. Pergerakan harganya mungkin akan turun lebih dalam lagi dari harga sekarang. Dari segi volume kecil, dari smart money kosong. Jadi Wales tidak terlihat tertarik dengan proyek ini. Terlihat tidak tertarik sama proyek ini. Itu sih dari kacamata kalau kita melihat dari beberapa indikator saat ini, teman-teman. Jadi itu jangan terlalu FOMO, jangan terlalu mendengarkan banyak influencer di luar yang suruh beli, teman-teman. Carilah koin-koin dengan fundamental yang bagus, koin-koin dengan fungsional yang kepake, dan juga diminati oleh market. Karena yang namanya coin hype, berupa meme token, lucu-lucuan, itu hype-nya sebentar, teman-teman, dan seringkali menyisakan kesedihan bagi mereka yang FOMO masuk ke proyek-proyek tersebut. Ya, jadi itu tetap rasional, tetap berpikir yang logis, teman-teman. Jadi Bitcoin Cats menurut saya menunggu pump aja, entah kapan nggak tahu, tergantung whales-nya. Ini mereka udah coba untuk melakukan akumulasi, semoga jadi momentum teman-teman buat exit ya. Let's say kalau memang ada pergerakan harga yang signifikan ke depannya. Saya sendiri nggak bisa jamin kapan, teman-teman bisa tanya yang punya wallet ini siapa, teman-teman. Tapi dia sudah melakukan akumulasi sejak semingguan terakhir. Semoga sih nggak jual barang dulu dalam jangka waktu pendek. Itu untuk OneCat. Next kita akan bahas untuk PP ya. PP Coin ini adalah koin yang sangat hype di tahun 2023 kemarin. PP menggunakan tema kodok warna hijau. Teman-teman, meme token juga ya, dengan supply maksimum sekitar 420 triliun token, dan sekarang dia sudah mencapai maksimum supply-nya. Kalau kita perhatikan pasar dari PP ini sangat luas, ada di Binance, OKX, Bybit, KuCoin, HTX, kemudian Get.io, BitGet, dan exchange-exchange yang lain. Dia berada di peringkat 127 dari market cap-nya, sekitar 6 triliun. Teman-teman, terbilang koin yang cukup besar lah, teman-teman. PP kita sudah sering bahas sebenarnya di video channel YouTube ini. Teman-teman, dari 9 bulan lalu kita juga sudah sempat mengulas tentang PP. Ada banyak drama di sana. Kalau teman-teman perhatikan dulu maksimum supply-nya belum 100%, teman-teman. Masih sedikit ya. Waktu itu PP masih dipegang oleh banyak whales, teman-teman. Banyak developer yang mereka
yang mereka masih memegang token PP. Tapi makin ke sini saya terbilang hilang respect sama project ini. PP itu ada beberapa kasus drama lah istilahnya seperti itu teman-teman. Mulai dari menurunnya jumlah holder PP sejak Mei 2023 kemarin ya, smart money trader reduce PP coin holding. Jadi mengurangi jumlah kepemilikan dari PP. Terang-terangan sekitar 3 juta US dollar itu mengalami penjualan. Waktu itu harga PP sempat nyungsep sampai 66%, teman-teman. Belum selesai sampai di sana, drama lanjut lagi di Agustus kemarin. PP Coin say bad actor on team stall. Jadi ada beberapa pihak di tim mereka yang mencuri aset PP senilai 15 juta US dollar. Yang tadi 3 juta nggak ada apa-apanya, ini lebih parah lagi. 15 juta dijual, ya, dan dikonfirmasi juga teman-teman di platform X mereka. Jadi waktu itu PP lagi gonjang-ganjing, lagi parah banget. Ya, dan itu bikin saya makin, ini nggak menarik nih, koin-koin seperti ini. Developernya aja nggak jujur, teman-teman. Itu sih dari PP, kemudian sampai sekarang engagement mereka masih sangat-sangat besar ya, bisa diakui. PP salah satu meme token yang cukup berhasil di tahun 2023, mereka dibikin di 2023, langsung hype. Pengikutnya 500.000, sangat besar dan masih aktif nge-tweet sampai 30 Januari kemarin. Di bulan Februari ini belum ada postingan terbaru meme-meme lucu dari developernya ya. Bahkan di bulan Januari pun sebenarnya makin sedikit jumlah hype yang dibikin oleh developer pengembang sosial media dari PP. Teman-teman, belum lagi ada beberapa masalah kemarin seperti masalah dari SEC ya, di mana SEC itu semacam memberikan warning untuk beberapa project meme token. Ya, memang tidak disebutkan secara spesifik token apa yang dimaksud. Tapi apapun itu, ya bisa dibilang PP kena beberapa narasi yang kurang begitu baik. Itu teman-teman dari PP. Kalau kita lihat untuk saat ini dia sudah mencapai maksimum supply dengan jumlah kepemilikan wallet kembali paling banyak dipegang oleh retail. Dari Binance punya kepemilikan sampai 24%. Jadi 1/4 PP yang beredar itu dipegang oleh retail di Binance. Dan jumlah kepemilikannya terus mengalami peningkatan sejak Oktober sampai 1 Februari kemarin. Setelah itu di wallet kedua mereka dipegang oleh OKX dengan kepemilikan 7% dari total koin yang beredar. Ada Bybit di peringkat ketiga. Di peringkat keempat ini baru ada wallet pribadi dengan kepemilikan hanya 2,5%. Cukup banyak, teman-teman, tapi jumlahnya nggak sebanyak wallet retail. Dan jumlah ini terus mengalami akumulasi sejak Oktober sampai di 5 Februari kemarin. Masih ada yang mau beli, teman-teman. Semoga sih PP masih bisa dapat kesempatan. Teman-teman, melihat dari jumlah holder yang banyak dipegang sama retail, saya rasa PP mungkin nggak akan bertahan lama lagi, teman-teman. Mungkin ya. Tapi yang namanya masa depan kita nggak tahu pasti. Tapi kalau menurut pengalaman saya, wallet retail seringkali tidak bisa menggerakkan pasar, tidak bisa bikin market naik. Kalau bisa bikin market naik, ya itu spekulan aja, teman-teman. Itu dari PP, gimana menurut kalian? Mari kita cek dia untuk pergerakan harganya. PP overall sudah terus mengalami penurunan sejak Desember kemarin sampai tahun 2024 ini, teman-teman. Terakhir kali kita bahas PP itu di kisaran Desember ya. Kita sempat expect waktu itu PP membentuk pola cup and handle, teman-teman. Cukup mulus, cukup bagus pergerakannya. Bahkan dia sudah berhasil breakout waktu itu di kisaran level 0,00015. Ya, breakout. Tapi ternyata setelah lama kita tidak update, saya lihat updatean saya yang kemarin itu nggak sesuai ekspektasi. Pergerakan PP justru malah turun dari strong support kisaran 0,05 kali 14 dolar, teman-teman. Pergerakannya terus mengalami penurunan disertai dengan volume perdagangan yang turun serta smart money yang terus mengalami penurunan juga. PP kalau kita lihat dari bigger picture itu not good, teman-teman. Dilihat dari awal listing di Binance memang sempat hype, tapi sekarang udah melempem ya, pergerakan harganya turun disertai dengan meningkatnya jumlah kepemilikan para retail. Jadi
Meme token memang seringkali seperti itu. Hype-nya itu cuma sebentar, teman-teman. Sebentar itu ya berarti beberapa bulan. Dan setelah itu akan muncul lagi meme token yang baru. Kayak sekarang kan banyak Bong lah. Terus dari Bitcoin juga ada Ordinal dan kawan-kawan. Nah, itu meme token yang hype, teman-teman. Jadi hype-nya nggak akan lama. Kalau teman-teman memang pengen invest dan belajar tentang market crypto, carilah koin-koin yang punya fungsionalitas, atau kita bilangnya fundamental yang kuat, teman-teman. Kalau sebuah koin punya fundamental yang bagus, punya fungsi yang jelas, dan yang minat sama proyeknya banyak, ya tentu saja adopsi secara logika akan semakin meningkat, teman-teman. Itu sih kalau dari saya, meme token memang seringkali pilihannya cuma buat happy-happy, have fun, lucu-lucuan. Bukan buat diseriusin investasi jangka panjang, bukan di meme token. Ya, karena even Dogecoin pun juga kalau kita lihat dari jangka waktu panjang, sebenarnya pergerakannya nggak terlalu banyak eh, ngarah ke atas. Ya, sometimes dia naik karena hype dari halving Bitcoin, tapi setelah itu secara pergerakan harga dia akan banyak juga yang lepas barang karena orang juga makin lama makin logis. Ini ngapain nih pegang koin nggak ada fungsinya gitu loh. Jadi mereka buang barang. Jadi selalu berpikir logis sih kalau di market. Itu teman-teman, jadi PP udah warning, hati-hati. Sebenarnya warningnya itu dari beberapa bulan kemarin, dan kita juga selalu update teman-teman. Kalau ada something bad atau something good terhadap project crypto, kita selalu coba untuk update. Ya, thank you banget buat support-support teman-teman semua. Jadi pada intinya gitu, PP kalau secara fundamental saya rasa enggak ya sebagai meme token. Secara pergerakan harga, kita lihat tadi ada akumulasi juga dari whales-nya. Semoga sih nanti akan dapat momentum kenaikan berikutnya. Semoga teman-teman yang sangkut bisa exit semuanya. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Tempat aku untuk berbagi berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat teman-teman yang sering kali ketinggalan berita-berita terbaru tentang market crypto, kalian bisa langsung join di komunitas kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.